Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riyadi, mahasiswa dari Universitas Tri Dinanti Palembang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini saya akan melakukan wawancara di salah satu kedai kopi yang berada di kota Palembang, guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah berbicara lanjut. Oke Bang, sebelumnya ini perkenalkan, saya Riyadi dari mahasiswa Universitas Tri Dinanti Palembang. Oke. Jadi di sini Riyadi mau mewawancarai tentang kedai kopi yang Abang punya. Kalau boleh tahu nama lengkap Abang siapa? Oke, Mas Riyadi atau manggilnya apa nih? Riyadi aja. Oyat ya. Oyat. Ya. Gini ya, nama panjang Chandra Pradana Adri Gareta. Biasa dipanggil Chandra Gareta atau enggak CG. Ya, kebiasaan kalau teman-teman manggil tuh CG sih. CG, kebanyakan Iya, CG ya Bang. karena disingkat Chandra Gareta, jadi biasa manggilnya dengan gampang ya CG gitu aja sih. Abang CG ya? Abang CG aja nggak apa. Oke, siap. Kalau boleh tahu Bang, Abang di sini nama kedai Abang tuh dari mana sih terbentuk nama kedai tersebut? Oh, ya nama kedaiku kan 4PM nih. Kenapa filosofinya kita bikin 4PM itu karena kita bukanya jam 4 sore. Oh, jam 4 sore. Iya, kenapa kita bukanya jam 4 sore itu sejarahnya dulu karena kita semuanya pekerja nih. Biasanya kita pulangnya jam 4 atau jam 5 tuh. Baru buka kedai. Sebelumnya jam-jam sebelumnya kita kerja di kantoran dulu, di tempat lain ada kerjaan lain. Jadi ya kenapa kita sebutnya itu tadi jadi 4PM karena kita habis kerja pengennya langsung ke kedai. Bukanya jam 4 sore kita namain 4PM Coffee. Ya sambil nikmatin matahari, nyantai sore-sore. Nah itulah filosofinya. Berarti kedai ini termasuk bisnis sampingan. Ada pekerjaan lain selain kedai ini ya Bang? Iya, ada utamanya kita ada nih, tapi bukan sampingan, bukan maksudnya nggak diprioritasin ya. Sekarang kayaknya udah jadi prioritas juga sih. Iya, kita lebih sudah mulai fokus untuk pengembangan selanjutnya sih di kedai ini. Mantap. Iya. Kalau boleh tahu Bang, kenapa Abang lebih tertarik membuka kedai kopi dibanding usaha lain atau bisnis lain? Oh iya, kan banyak orang bilang ya, kita sebenarnya buka bisnis itu dari hobi dulu kan, atau nyari pekerjaan tuh yang sesuai passion gitu loh. Nah ini kayaknya buka kedai kopi ini passion diriku sih ya. Lebih gitu. kesana. Iya, jadi biasanya pulang kerja tuh nggak pulang ke rumah dulu, kita biasanya kemana gitu sama teman-teman atau sendirian nongkrong di kedai kopi atau nongkrong di mana. Daripada kita nongkrong di tempat orang lain, kenapa nggak buat aja kan? Oh iya benar. Gitu loh. Kenapa kita nggak buat aja kedai kopi yang kita pulang kerja kita bisa nongkrong di situ, seenggaknya bisa ngasilin duit gitu loh. Seenggaknya teman-teman yang biasanya nyebar kemana, itu kita kumpulin aja di sini. Oh iya benar. Iya, makanya harus sesuai dengan hobi katanya bilang, biar kita juga bukanya atau merintisnya juga semangat sih kalau lagi down. Benar. Berarti dari hobi menjadi bisnis gitu. Iya, menjadi something gitu loh. Oh iya Bang, dari membuka kedai ini kalau boleh tahu target apa sih yang belum tercapai? Kan udah buka kedai nih, nah selanjutnya target apa lagi yang belum tercapai? Oh banyak sih. Salah satunya mungkin berdiri sendiri. Karena saat ini kan kita collab nih, kita collab sama yang namanya Demang Space. Ya Demang Space nyediain makanan, kita untuk minum kopinya. Iya, goal selanjutnya kita pengen ada 4PM tuh berdiri sendiri gitu loh. Ada makanannya, ada minumannya. Iya, sendiri. pokoknya maksudnya nggak collab atau nggak nebeng ke siapa-siapa. Jadi orang datang langsung ke 4PM. Oh, iya. Itu nextnya mungkin tahun depan doain aja ya. Amin. Selanjutnya Bang, bagaimana sih respon konsumen terhadap minuman di 4PM ini atau makanan di Demang Space yang Abang kolaps itu? Oh iya, kita sebenarnya buat menu itu juga sesuai dengan permintaan ya. Permintaan, sebenarnya kita juga ada signature kita sendiri, namanya kopi senja tuh. Itu yang kita buat, sama yang lagi dibuat ini Sunrise namanya. Sunrise sama Sunset. Kenapa kita minumannya kita buat kayak ada nama-nama yang unik gitu ya. Ini Sunrise tuh sebenarnya ada filosofinya. Ada filosofinya lagi. Iya, ini Sunrise-nya biasanya matahari ke
maksudnya baru bangun gitu lah, baru muncul. Bangun. Nah ini karena lihat dari teksturnya atau lihat dari komposisinya itu kayak dari gelap ke terang. Oh iya benar. Ya, Warnanya kayak senja. warnanya, Itu, layeringnya ya. Terus kalau satu lagi kita ada yang namanya sunset. Nah sunset itu dari gelap tambah gelap lagi. Iya benar. Iya, itu karena menunjukkan sore kan atau Iya. matahari udah tenggelam. Nah, es kopi senja kenapa kita ambil itu tadi karena kita bukanya jam 4 sore. Orang biasanya ya anak-anak senja sekarang ya. Jadi kita ambil kekiniannya, ambil es kopi senja gitu loh. Nah, untuk responnya biasanya kita tanya tuh. Tanya ke teman-teman yang datang ke sini kan. Iya. Datang ke sini mereka tuh sukanya apa sih? Iya, dulu awalnya kita emang kebanyakan menu kopi niat. Kita banyak menu kopi, ternyata banyak juga pelanggan kita yang cewek gitu loh. Cewek tuh kadang untuk kopi tuh rada-rada, maksudnya rada-rada kurang greget ya, maksudnya kurang suka gitu. Dia sukanya yang non kopi gitu loh. Iya benar. Kalau Jadi kita cewek- sediain gitu loh. Jadi kita sediain. Terus ada beberapa lagi masukan, Kak kenapa nggak bikin ini? Kak cobain ini dong, cobain ini. Nah dari situ kita sering kulik lagi tuh. Nah ini nanti kita ada menu baru semalam kita kasih ke teman-teman. Kayaknya ini bakal dijual, tapi nanti aku kasih tahu. Oke, Menunya siap. bakal Masih ada rahasia baru. berarti. Iya, untuk makanan di Demang Space juga kita ada makanan kayak nasi karage. Nasi karage itu kayak semacam rice ball tuh. Itu kekinian banget sih. Oyat harus coba sih. Oke, siap. Nanti kapan-kapan coba lah Bang. Pasti. Iya, jangan kapan-kapan. Abis ini kita coba. Selanjutnya Bang, kalau boleh tahu target dari Demang Space atau 4PM Cafe ini siapa sih target konsumennya? Oh iya, aku bicarain yang 4PM aja ya, karena orang Demang Space kan beda lagi. beda ya. lagi ya Bang. Untuk targetnya kita milenial sampai umur 35-an sih. Maksudnya orang pekerja juga ya. Pekerja yang pulang kerja mau ngapain gitu loh. Oh, iya. Silakan datang ke sini, kita santai, kita chill bareng, minum kopi, nikmatin senja sampai malam pun nggak apa-apa. Karena kita view-nya juga kita ngambil tema garden gitu loh. Kita ada space kayak kita untuk piknik gitu loh. Untuk kita ngobrol santuy juga, kita juga ada space-nya untuk di sini. Jadi itu yang kita kejar sih ya. Oke, boleh Bang. Marketnya untuk anak kuliahan sama pekerja sih. Oke. Gitu. Dari yang kata Abang tadi, apakah 4PM ini Abang sendiri yang mengelolanya atau ada orang lain Bang? Iya, ini kan 4PM ini berdirinya aku bareng teman-teman. Ada 3 teman. Ada 3 teman yang punya hobi sama nongkrong gitu. Kebetulan temanku ini nggak berdomisili di Palembang, Oh, di luar kota kan? di luar kota. Jadi dia ngasih duit aja dan menyerahkan untuk pengelolaan ke si CG ini. Oke. Jadi karena aku di Palembang kan, jadi setiap hari insya Allah datang ke sini untuk cuman kontrol atau untuk ajak teman ngobrol ke sini. Jadi ya kita membangun 4PM itu bertiga sama teman. Bertiga ya Bang? Iya, dari hobi yang sama, punya cita-cita yang sama, pengen ngumpul di tempat yang sama, ya udah kita bikin aja gitu. Oke, mantap. Selanjutnya kalau boleh tahu nih Bang, Yup. berapa total minuman Abang? Kopinya berapa dan non kopinya ada berapa total? Total menu ya. Total menu minuman. Kalau untuk total menu aku kurang hafal ya. Maksudnya kita kadang ada menu yang jarang dipilih, itu biasanya kita eliminasi gitu. Oh iya. Kita Jadi jadi kita nggak bisa misalnya ada 10, tiba-tiba hari ini lagi ada ngulik-ngulik bisa nambah kan. Iya, yang pasti ada kayak cappuccino, latte itu pasti ada, es kopi aren, apalagi es kopi kekinian pokoknya yang pakai pandan itu kita ada. Non coffee pun kita ada kayak regal, creamy dan sunset sunrise itu termasuk. Yang paling rekomendasi dari 4PM ini minuman apa Bang gitu? Yang paling rekomendasi itu kalian bisa kesini tanya sama baristanya, aku mau es kopi senja. Iya, itu paling oke, itu paling aku rekomendasiin. Dan kalau mau yang filter kita ada yang namanya Japanese Ice. Japanese Ice dan juga Japanese kalau ada yang suka pakai lemon, minta aja, itu lebih segar lagi. Dan nanti bakal ada menu baru itu lebih segar lagi. Wah, mantap. Berarti Iya. kedepannya bakal ada kejutan-kejutan. Banyak kejutan. Oke Bang. Terus kalau boleh tahu nih Bang, Ya.
pendapatan dari 4BMKP ini perharinya berapa sih gitu? Kalau sekarang sih lagi nggak stabil ya Yad ya, karena kondisi yang hujan dan naik turun, kita kan kadang pemerintah juga tiba-tiba nggak boleh social distancing, itu jadi kita nggak bisa tarik ini sih. Tapi kalau untuk harian, aku sebut harian aja ya, ya harian itu bisa 500 ribuan sih kalau sepi. Itu apa minimal atau itu di tengah-tengah sih. Di tengah masih di Iya, tengah. di pokoknya average rata-rata aja. Bisa di bawah, bisa di atas. Bisa di situ, bisa lebih, nggak ada orang ya kita gimana kalau lagi hujan nggak jualan sama sekali nggak jualan. Karena kita konsepnya outdoor. Iya, ada outdoor itu Bang. Iya. Pertanyaan terakhir nih Bang. Waduh, terakhir. Aku nggak suka kalau udah terakhir. Jadi apa sih kiat-kiat dari Abang atau pesan yang ingin disampaikan kepada orang yang ingin membuka usaha seperti ini? Oke, aduh aku kalau mau kasih kiat-kiat ini susah juga ya. Pokoknya ini aja, kalau mau cari apa yang kamu suka, cari passion yang kamu suka, terus analisis marketnya, jangan sampai udah buka kalian bingung mau ngapain gitu loh. Jangan ngelihat orang yang suksesnya gitu loh. Kalian harus pelajarin juga susahnya gimana. Jadi menurutku kalian harus analisis pasar baru hajar. Itu aja sih. Jangan modal nekat, punya duit modal nekat nggak bisa sih guys. Kayak sekarang buka kedai kopi pun setiap hari pasti ada yang buka kedai baru ya. Iya, kedai baru. Hari ini ada yang launching, hari ini ada yang launchingnya. Jadi itu persaingan berat. Jadi kalau kita cuma ngandelin duit dan ngandelin modal nekat tadi kayaknya nggak bisa bertahan lama. Iya, benar. Ya, pasti ya ada harus analisis pasar dulu, market kamu kemana, targetnya gimana, terus mau buat apa dan gimana gitu konsepnya. Itu sih ya. Iya, benar. Jadi ya ini aja lah, pokoknya anak muda harus punya bisnis, itu aja sih. Iya. Waduh, mantap. Jadi kita sebagai anak muda nih harus ada bisnis, wajib. Kalau bisa Iya, wajib, sama Bang. kayak temanku pernah bilang ya, Bang, aku nggak iri kalau temanku punya kerjaan dan punya gaji yang besar. Terus dia bilang, aku juga nggak iri kalau temanku punya gadget terbaru dan paling mahal. Tapi aku iri kalau temanku tuh buka bisnis dan maju. Oke, mantap. Iya, itu anak kuliah, anak yang baru tamat kuliah. Dia bilang kayak gitu. Suatu motivasi bagi Iya, aku diri aja sendiri kaget juga. jadi kayak tamparan gitu. Sekarang jadi anak muda pikirannya udah ke bisnis sih, bukan abis ini mau cari kerja di mana gitu loh. Iya. Dia mikirin aku mau buat apa gitu loh. Sekarang anak muda kita ya Palembang udah mulai ngarah ke situ ya. Iya. Mungkin udah mulai terbuka pikirannya. Iya. Banget sih. Oke. Terima kasih Bang atas waktunya. Oke. Sama pesan yang sudah disampaikan tadi. Semoga usahanya lancar. Amin. Dan target-target selanjutnya tadi juga tercapai. Amin. Dan mudah-mudahan bisa membuka cabang di tempat lain juga. Wih, amin. Terima kasih banyak ya Bang. Iya, sama-sama ya. Udah.